Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 30 Agustus. Saudara, banyak orang berdoa, sertai aku Tuhan. Dasarnya karena banyak masalah hidup ini, banyak bahaya dan lain sebagainya. Tetapi mestinya kita berdoa, sertai aku Tuhan. Dasarnya supaya aku bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya aku bisa menyukakan hati-Mu, supaya aku bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Mestinya itu, saudara, bukan karena yang lain. Ya, demikian pula kalau dalam lingkungan pelayanan kita sering berkata, Tuhan sertai pelayananku. Tapi di balik doa itu kita berharap pelayanan kita sukses. Dan kalau sukses, nama kita terangkat, juga mungkin dapat duit juga. Atau waktu kita mau berkhotbah, kita berkata, Tuhan sertai aku, urapi aku. Agar khotbahku bagus, orang memuji khotbahku, ya. Dan itu nilai diriku. Nah, itulah kelicikan manusia, saudara. Itu kelicikan-kelicikan yang ada pada kita. Kelicikan-kelicikan yang ada pada saya, yang saya sadari. Kalau dulu tidak saya sadari. Sebab di balik kalimat sertai aku Tuhan itu ada agenda-agenda kita pribadi. Kita mau memanfaatkan Tuhan di balik pengakuan atau doa tersebut, sertai aku Tuhan. Tetapi sekarang kalau kita berkata sertai aku Tuhan, maksudnya supaya setiap langkah kita, setiap tindakan kita, setiap keputusan kita selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah dan kita benar-benar membahagiakan hidupnya. Ini yang penting, saudara. Membahagiakan hidupnya, membahagiakan hati Tuhan. Jadi kalau aku berkata sertai aku Tuhan, karena aku mau membahagiakan hatimu, ya, bukan membahagiakan hidupku, membahagiakan perasaanmu Tuhan, ya. Tentu Tuhan akan menuntun kita bagaimana kita bisa membahagiakan perasaannya, saudara. Jadi entah aku sehat atau sakit, kaya atau miskin, masalahku sudah selesai atau belum, aku tidak mau tenggelam di dalam masalah-masalah ini. Aku tidak akan memberhalakan masalah-masalah ini. Tetapi bagaimana aku dalam setiap keputusan, tindakan, pilihan, dan langkahku benar-benar menyukakan hatimu. Ini yang harus menjadi motivasi kita, saudaraku. Jadi kalau kita memandang hal ini penting, maka penyertaan Tuhan supaya kita bisa menyenangkan hatinya, maka kita melihat bahwa menyukakan hati Allah, hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercela, jauh lebih berat, jauh lebih sukar daripada mencari uang dan berkarir. Jangan sebaliknya, jangan berpikir mencari uang, berkarir itu lebih berat dari mencari Tuhan atau menemukan hatinya. Oh, menemukan hati Allah itu, saudaraku, benar-benar sesuatu yang tidak mudah, harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Aku mau menemukan hatimu Tuhan. Jadi kalau kita berkata Tuhan sertai aku, maksudnya aku mau menemukan hatimu Tuhan. Aku mau menemukan isi hatimu dan melakukan kehendak-Mu supaya aku bisa menyukakan hatimu, ya Allah. Itu maksudnya, saudara. Nah, orang-orang Kristen yang seperti ini, ya, orang-orang yang merdeka dari dirinya sendiri dan merdeka dari orang lain. Dia tidak terbelenggu oleh masalahnya sendiri, apapun masalah yang dihadapi, dan tidak terbelenggu oleh pandangan mata manusia terhadap dirinya. Ini luar biasa, saudaraku. Ini sangat luar biasa. Jadi kita disertai Tuhan supaya kita bisa menyukakan hatinya, yang akhirnya kita bisa sampai rumah Bapa. Itu yang terutama. Itu satu-satunya, bukan terutama, satu-satunya. Adapun masalah-masalah lain dalam hidup kita, ya, kita selesaikan dengan tanggung jawab, saudara. Kita memang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, ketika gereja, ya, mengesankan bahwa masalah-masalah hidup itu berat, ya, maka jemaat awam, saudaraku sekalian, lihat bagaimana jemaat awam mulai sungguh-sungguh, karena mengesankan mencari uang lebih berat. Mengesankan cari uang itu
berkat itu lebih berat. Ya, jemaat tidak sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan untuk menjadi seorang yang berkenan. Berurusan dengan Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah keuangan dan lain sebagainya, masalah-masalah pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan tidak jarang justru pendeta yang mengesankan atau mengisyaratkan itu. Seperti misalnya kalau doa, seorang pendeta berkata, saudara sekalian, apa masalahmu? Kalau engkau datang dengan masalah ekonomi, rumah tangga, kesehatan, wah ini tantangannya itu terus tiap minggu. Kadang-kadang malah dijanjikan bahwa kalau engkau datang, engkau tidak sama seperti pulang. Telah selesai masalahmu, telah sembuh penyakitmu. Jemaat juga berkata, amin, amin, amin. Padahal, aduh itu salah saudaraku. Keliru itu saudara. Maksud saya belum tentu benar-benar mereka mendapat jalan keluar dari masalah itu. Masalah itu mungkin masih ada, tetapi kita bisa melewatinya karena Tuhan beserta dengan kita. Dan masalah itu memang masih ada, tapi masalah itu menuntun kita, saudara, untuk bisa hidup sesuai kehendak Allah, untuk bisa menyenangkan hati Allah, untuk bisa menyukakan hati Allah. Itu, saudaraku. Karena pendeta mengesankan bahwa mencari uang itu lebih sulit, berkah itu lebih sulit, maka perhatikan tantangan untuk mendoakan orang, orientasinya pemenuhan kebutuhan jasmani. Nah ini jadi salah kaprah, saudaraku. Ya, jadi orang ke gereja karena mau melihat berkat Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Apalagi kalau ada pendeta-pendeta yang dalam tanda kutip dipandang sakti bisa mendatangkan berkat jasmani dan kesembuhan, pasti laku. Lebih laku dari pendeta yang tidak mempromosikan mujizat, saudara. Tetapi saudara yang dewasa rohani sekarang mulai mengerti, ya. Harus paham benar, saudaraku, bahwa mencari Tuhan itu lebih sulit dari mencari uang. Karenanya kita harus fokus kepada hal ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus mengusahakan, ya saudaraku sekalian, bagaimana menjadi warga kerajaan surga yang baik. Ini yang penting, bukan yang lain. Ini satu-satunya agenda yang harus kita miliki. Dan Tuhan pasti menuntun orang-orang seperti ini di jalan kebenarannya. Tapi kalau orang bercabang hatinya, seperti yang dikatakan firman Tuhan, dia tidak akan mendapat apa-apa. Dan firman Tuhan juga mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Waduh, kalau dua Tuhan nggak tahu bagaimana, saudaraku. Kita hanya boleh mengabdi kepada satu Tuhan, dan Tuhan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Nah, saudara, mesti kita harus paham benar, ya saudaraku. Setiap wilayah memiliki situasi yang berbeda-beda, ya setiap orang itu. Tetapi apapun situasi orang itu, apapun masalah orang itu, tidak akan melampaui kekuatannya. Tidak mungkin. Jangan memberalakan masalah. Setiap orang pasti punya beban, tapi beban itu pasti tidak melampaui kekuatannya. Setiap kita punya masalah, tapi setiap masalah kita tidak melampaui kekuatan kita. Oleh sebab itu fokus kita haruslah bagaimana menggunakan penyertaan Tuhan untuk belajar sebagai murid, duduk sebagai anak yang dididik Bapa di surga, supaya kita mengambil bagian dalam kekudusan Allah, dan kita menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya sampai di kekekalan. Dan memberkati. Sola Gracia.